warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz masyarakat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, pengurus yayasan Mahabbah, Bapak Ibu semua jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dalam kesempatan yang mulia, di masjid yang mulia, di mana hari ini hari Arafah. Di sini, di sana jelang Udhiyah, karena Arafahnya di sana udah kemarin. Yang puasa kemarin dapat Arafahnya Mekah, yang puasanya hari ini dapat Arafahnya Indonesia. Dapat dua Arafahnya kita. Ambil positifnya aja lah gitu. Jangan bilang, wah puasa hari ini bertepatan dengan 10 Dzulhijjah sana Udhiyah, enggak salah, enggak. Di sini kan masih 9. Jadi hari ini kita dapat 9 Dzulhijjahnya Indonesia. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita semuanya. Karena saumnya sunnah, kurbannya sunnah, persatuannya wajib. Maka menjaga persatuan lebih utama daripada sekedar mempertentangkan antara waktu sama dengan waktu sini. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita, keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 27 ini Allah perintahkan khusus kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada umatnya. Perintah ini diberikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'nai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Waslu 'alaihim, bacakan, udkur ya akramal khalqi, sebutkan, ceritakan, ingatkan wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, likaunika, terhadap kaummu, akhbirhum, kasih kabar mereka, khabar ibnai Adam, kabar tentang anak Adam, Qabil dan Habil, multamisan bisidqi liya'tabiru bihi, dengan cerita yang benar supaya mereka mengambil ibrah, pelajaran. Wa hadhil kisah ini menurut Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid di Kasbil Qur'anil Majid, dalah ala anna kulla dhi ni'matin mahsud, bahwa semua orang yang dapat nikmat mesti itu ada yang dengki, ada yang enggak senang. Setiap orang yang dapat nikmat mesti ada yang enggak senang. Falamma kanat
ketika na'amallah sayyidina Muhammad SAW a'dhaman ni'am, ketika Nabi Muhammad dapat nikmat-nikmat yang paling agung, yaitu nikmat kenabian. Karena ahlul kitab istakhraju anwa'al makr, ahli kitab itu berdaya upaya dengan aneka ragam makar fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam hasadan minhu. Mereka hasud, pengen bunuh Nabi, pengen mengusir Nabi, pengen memasung Nabi, memenjarakan Nabi. Jadi setiap yang dapat nikmat mesti ada yang hasud. Fakana dzikru hadhil qissah tasliyah minallahi ta'ala li rasulih. Kisah ini disuruh bacakan kepada umat sekaligus sebagai tasliyah, hiburan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu ngambil ibrah. Muhammad bin Ishaq berkata, inna Adam kana yabisa Hawa fil jannah. Adam itu ngumpulin Hawa di surga qabla yusibal khotiyah, sebelum Adam salah. Wa hamalat bi Qabil wa ukhtahu. Lalu Hawa mengandung Qabil dan saudara perempuannya. Maka disebutkan keduanya ini anak surga karena bikinnya di surga. Qabil dan saudaranya yaitu Iklimah. Walam tajid alaihi wahman wala wasaban wala talaqan. Enggak ada capek, lelah waktu mengandungnya. Qabil dan Iklimah ini enggak seperti orang mengandung di bumi karena dia anak surga. Beda nanti ketika yang berikutnya mengandung Habil dan Labuda. Tapi sebagian yang lain ulama berpendapat ghassa Adam Hawa, bahwa Adam mengumpuli Hawa ba'da mahbatahuma ilal ardi bimi ahsan, setelah turun ke muka bumi melanggar makan buah kuldi, diturunkan ke muka bumi. Tapi ingat, pelanggaran Nabi Adam bukan pelanggaran sengaja. Walam najid lahu azma, kata Allah, kami tidak menemukan Adam sebagai orang yang pengen melanggar, karena tertipu, digelincirkan oleh syaitan. Fa'azallahu masyaitanu anha, ditipu. Kata setan, demi Allah, inilaku malam minas nasihin, aku beri nasihat padamu, ini udah nggak dilanggar-langgar, udah nggak terlarang lagi buat kamu. Nah, jadi udah nggak terlarang, dianggap. Nah, karena udah pakai demi Allah, nggak mungkin lah setan ini bohong gitu, demi Allah. Tapi namanya juga setan. Nah, dulu kan Nabi Adam belum pengalaman ngadepin setan. Itu pertama kali digoda dan tergelincir itu. Jadi bukan karena pengen melanggar. Walam najid lahu azma. Atau dalam keterangan yang lain lupa. Nah, Nabi Adam lupa kalau ini terlarang. Tapi sekelas Nabi lupa ini sesuatu terlarang, itu dianggap pelanggaran yang besar sehingga harus terusir ke muka bumi. Nah, dipisahkan Adam dan Hawa. Hawa di Jabal Rahmah, Adam di India. Jauh dalam beberapa keterangan itu. Setelah 100 tahun ketemu di Arafah, di Jabal Rahmah, di padang Arafah. Maka di situ saling mengenal kembali. Arafah mengenal, bukan hanya mengenal Allah, tentunya juga saling mengenali. Adam dan Hawa ketemu di Jabal Rahmah. Lebih dari itu semua adalah ketika hamba ini di Jabal Rahmah, di padang Arafah, mengenal Tuhannya, mengenal dirinya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dan pengenalan itu melalui 2 ayat. 1 ayat qauliyah, 2 ayat kauniyah. Kata Imam Ghazali, kullu ma fil Qur'an ta'arrufun ilallah. Semua isinya Quran itu supaya kamu mengenal Allah. Ayat qauliyah. Nah, Imam Nawawi mengatakan
menjelaskan ketika beliau menyampaikan dalam surah An-Nahl ayat 16, "Ma khalaqnas samaa'a wal arda." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi itu sia-sia atau abasan atau tanpa tujuan, bahwa semua ciptaan kulluna khalqillah liyatafakkarul mutafakkirun, semua ciptaan Allah supaya kalian berpikir, lima rifatina, supaya kalian mengenal Allah. Jadi ayat qauliyah supaya kalian mengenal Allah, ayat qauliyah ini kamu lihat supaya kamu juga ingat Allah. Jadi melihat panjenengan ini yang langsung ke Allah. Allah hadirkan hamba ini walaupun ngantuk-ngantuk ke masjid, Allah hadirkan hamba ini duduk nyandar makanya pules. Itu yang pules itu khusyuk berarti. Ini supaya kamu mengenal Allah, sampai melihat anak-anak kita, melihat istri kita, melihat pohon-pohon yang tumbuh, melihat air yang kita minum. Afara'aytumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kamu nggak perhatikan air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkan dari langit atau Allah yang menurunkan? Apa kamu nggak perhatikan makanan yang kamu makan? Yang menumbuhkan kamu atau Allah yang menumbuhkan? Afara'aytumun nar allati turun. Apa kamu nggak perhatikan api yang kamu nyalakan? Itu kayunya, gasnya, yang menciptakan kamu sendiri atau Allah? Kita hanya mengatakan Allah, Allah. Liyatafakkarul mutafakkirun lima rifatina, supaya kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alam kabir, alam kauniyah kabir dalam dunia tasawuf. Ada alam shogir, diri ini disebut juga makrokosmos, mikrokosmos, alam shogir. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu apa kamu nggak perhatikan di diri ini? Kita ini kan lemah, selemah-lemahnya. Wa ka'annal insanu dha'ifa. Kita kalau lagi tidur ada semut masuk kuping, nggak bisa nahan. Lemah diri ini, nggak bisa ngatur diri. Jantung berdenyut, Allah yang mendenyutkan. Paru-paru kembang kempis sehari semalam 20.000 sampai 24.000 kali. Nggak menurut kehendak kita, itu atas kehendak Allah. Kita napas ini kalau nggak dibantu Allah nggak bisa napas itu. Bukankah kemarin 2 tahun corona pada kembang kempis, napas saja susah pada kehabisan oksigen. Padahal kan alam tetap biasa aja, Allah kasih ujian tuh. Makanya zikir Sayyid Alwi Al-Maliki itu yang diamalkan Mbah Maimun Zubair itu kan, siapa yang mengamalkannya dibaca 4 kali habis sholat, dijamin itu jasadnya utuh. Dan beliau terbukti sudah 4 tahun dikubur di Ma'la masih utuh. Nah, itu ada amalannya. Itu beliau ngambil ijazah dari Sayyid Alwi Al-Maliki. Mau saya kasih ijazahnya enggak? Nah, enggak panjang, pendek. Di beberapa tempat sudah saya kasih. Nah, di sini baru ingat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Kalimat ini dibaca 4 kali habis sholat, Allah akan muliakan bukan hanya ruh kita tapi jasad kita. Banyak riwayat kalau yang menghafal Quran 30 juz kan agak susah itu. Nah, harus 30 juz, bukan juz 30. Dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dari Fatihah sampai An-Nas tuh. Nah, kalau itu berat. Nah, ini ringan, ini dibaca 4 kali setiap sholat, Allah akan memuliakan ruh dan jasad kita. Dan subhanallah dibuktikan sama beliau itu sudah 4 tahun masih utuh. Itu di antara amalannya beliau yang beliau sampaikan. Nah, kalau emak-emak saya baca yang ini pada nulis di sini, nggak ada yang pakai nulis jiping, ngaji nguping. Tapi ada nih videonya, nanti bisa dicek. Kalau lupa tinggal buka lagi YouTube-nya nih. Karena ada YouTube-nya nanti channelnya ya. Amalin itu insya Allah. Termasuk ini hari Arafah yang paling utama apa? Afdhalul yaum Arafah, seutama hari Arafah. Dan afdhalud doa ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, seutama-utamanya doa yang kukatakan dan nabi-nabi sebelumku, kata Nabi adalah la ilaha illallah. Cuman pas Arafah ada tambahannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puasa Arafah jangan dianggap sama dengan yang lain. Puasa Arafah perbanyak doa itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 bagus 1000 lebih baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Itu kalimat yang paling utama itu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, semua kekuasaan milik Allah. Wa lahul hamdu, semua pujian milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Maha berkuasa pada segala sesuatu. Dalam hadis Abu Dawud ditambahkan tu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam Muslim dan Imam Bukhari tanpa yuhyi wa yumitu, dua-duanya boleh. Gunakan itu zikir habis sholat, bagusnya 10. Tapi kalau khusus hari Arafah ini sepanjang hari sampai nanti buka puasa, malamnya siangnya untuk Arafah ini punya keutamaan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjutkan tadi kisah yang Allah perintahkan sama Nabi Adam. Ceritakan kepada umatmu tentang kisah Habil, Qabil dan Habil. Nah, setelah 100 tahun lalu ketemu bimi ahsanah, jadi 100 tahun lalu beliau qawalladat lahu Qabil iklima. Di sana lahirlah Qabil dan Iklimah fi batnin, satu perut. Summa Habil walabuta fi batnin, kemudian lahir berikutnya Habil dan Labuda. Fa inna Hawa Siti Hawa kanat talidul Adam fi kulli batnin ghulaman wa jariyatan. Dia itu mengandung, Hawa itu tiap mengandung selalu 2, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, illa syai'an, kecuali 1 kali. Fa innaha wada'athu munfaridan, dia cuman mengandung 1 laki-laki,
Iwadun an Habil, ini nanti menjadi penggantinya Habil setelah dibunuh oleh temannya, kakaknya, yaitu Qabil. Wa jumlah auladu Adam, jumlah anak-anak Adam tis'atun wasalatun, jadi 39 anaknya Adam, mengandung sebanyak 20 kali 39. Fi isrinya batna, 20 kali mengandung. Awalahum, yang pertama adalah Qabil dan Iklimah, dan paling akhirnya Abdul Mulis. Wa yatazawwaju kullu minan dhukur ghairi tawammu. Jadi setiap anak laki-laki ini dinikahkan dengan perempuan yang tidak dalam satu kandungan, tidak dalam waktu satu kandungan, kakak sama adik, adik sama kakak. Misalnya Qabil karena bareng Iklimah nanti dinikahkan sama Labuda, yang Habilnya dalam kandungan bersama Labuda dinikahkan sama Iklimah, disilang. Wa amarallahu Adam, Allah perintahkan Adam azuzawwija Qabil Labuda, hai Adam, kamu nikahkan Qabil dengan Labuda, ukhta Habil, saudara perempuannya Habil. Kemudian nikahkan Habil dengan Iklimah, saudara perempuan Qabil, wa hiya ahsanu min Labuda. Ini Iklimah ini lebih cantik daripada Labuda. Iklimah ini anak surga, Labuda anak bumi. Nah, kalau ini kan melahirkan anak bumi semua ini. Keturunannya dari surga juga sih. Lalu pada dzalika Adam, Adam menceritakan tentang itu. Farodiyah Habil, Habil ridho, senang dapat Iklimah, cantik, wasakhata Qabil marah dan benci. Pokoknya kalau ada orang yang dapat nikmat itu mesti ada yang nggak senang. Nah, Qabil ini nggak senang. Wahia ukhti, dia itu kan saudaraku, anak aku biha, aku lebih pantas dengan Iklimah. Enggak, marah ini si Qabil. Enggak, saya nggak mau. Nahnu min auladil jannah, saya dengan Iklimah ini kan anak-anak surga. Wa huma min auladil ardi, sementara Habil sama Labuda anak bumi. Nggak mau. Ini dapat dibaca di tafsir Marahul Labid. Faqala lahu Adam, Adam berkata kepadanya, innaha la tahillu laka, itu Iklimah tidak halal buatmu, hei Qabil. Fa'aba ayat baladhalika, Qabil tidak mau menerima keputusan bapaknya yang diperintah oleh Allah ini. Kata Qabil, wa qala innallaha lam ya'muruka bihada wa innama huwa min ra'yik. Allah enggak perintahkan kamu begitu, Pak. Ini cuman pendapatmu. Jadi dari zaman dulu sudah ada anak bantah bapak. Sekarang ada enggak? Halo. Kayaknya senyum-senyum pengalaman pernah dibantah anaknya. Nah ini Adam itu dibantah sama bapaknya pada perintah Allah. Faqala lahum Adam, singkat cerita Adam bilang sama keduanya, qarraballahu qurbanan fa ayyukuma tuqbalu qurbanahu fa huwa haqqu bi Iklimah. Kalian berdua berkurban, nanti siapa di antara kalian berdua yang diterima korbannya, dia berhak mendapatkan Iklimah. Jadi kisah kurban itu awalnya kisah percintaan. Sebelum cinta Ibrahim kepada Allah dan Ismail, ini cinta sesama manusia dulu. Ini suruh kurban gak ujuk-ujuk. Kamu hei Qabil, kamu nanam, bercocok tanam. Kamu Habil mengembala. Nih ada kambing. Ini tambah dengke aja ini si Qabil. Saya suruh nanam nyangkul lama ini. Ini Habil enak-enak tinggal duduk nungguin kambing loh. Tambah dengki lagi ini. Kenapa? Qabil suruh bercocok tanam karena wataknya keras, melembutkan hati. Petani itu butuh sabar, butuh waktu lama.
Kenapa Habil? Habil sudah lembut, nungguin binatang, sudah penuh dengan kasih sayang. Sampai batas waktunya, wah panennya banyak si Qabil. Si Habil juga banyak ini kambing-kambingnya. Lalu kanat kurban ini idza kanat maqbulah nazalat minas sama. Saat itu kurban itu kalau diterima langsung, nggak kayak sekarang. Sekarang kan nggak jelas, diterima nggak sih. Kalau dulu langsung, kalau diterima langsung turun. Nazalat minas sama narun, baito, ada api dari langit turun nyamber kurban itu, diangkat ke atas. Fa'akalah wa illam takun makbulah, kalau nggak diterima lam tunazzil, tidak akan turun itu. Lam tanazzal an-nar wa akalathu at-tayr, dan itu kurban dimakan binatang. Kalau nggak diterima, kurban dimakan binatang, asibah, binatang buas, burung dan lainnya. Karena Qabil qarraba sabratan min qamhil radi. Ini Qabil, dia bilang dalam hatinya, saya ini udah capek-capek, lelah-lelah, bercocok tanam, suruh berkorban, dicari gandum yang busuk-busuk. Si Habil, dia sudah merasa ini rezeki dari Allah, karunia Allah, dicari kambing yang gemuk, kibasan ahsan, yang terbaik. Wa qasada bidzalika ridallah, dia ingin supaya dapat ridho Allah. Fa wada'a qurbanahu ma'al jabal, kedua berangkat ke gunung, diletakkan di atas gunung. Summa da'a Adam berdoa, ya Allah, terimalah kurban anak-anakku ini. Fanazalat nar, tiba-tiba datang itu api dari langit minas sama. Fa'akalat kurbana Habil, nyamber kurbannya Habil, naik, dibawa naik tuh dari api dari langit, nyamber kurbannya Habil. Sementara dikatakan rufi'a ilal jannah, itu tadi kurbannya Habil, rufi'a ilal jannah, diangkat ke surga. Falam yazal yar'a fiha, di surga dipelihara malaikat sampai anfudiya bihi Ismail, sampai nanti Ismail pas disembelih Ibrahim itu nanti diturunkan lagi. Itu adalah kurbannya Habil dulu. Jadi ada ketersambungan sejarah. Kalau Habil berkorban dari hasil tanamannya dan hasil angonnya, Nabi Ibrahim diuji kurban dengan anaknya. Nabi Ibrahim itu sudah terkenal dermawan. Beliau datang tamu aja dikeluarkan daging sapi, padahal tamu nggak dikenal. Dapat hadiah kambing dari Raja Mesir. Ada yang minta, kasih. Ada yang minta lagi, kasih. Ada yang minta lagi, kasih. Itu Nabi Ibrahim sangat dermawan. Bahkan pernah belum lewat kurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Nah, ketika begitu dermawan, orang-orang memuji Ibrahim itu dalam hatinya, jangankan cuma kambing, sapi, unta. Kalau Allah kasih saya anak, kemudian Allah harus memerintahkan saya untuk mendermakan di jalannya, pasti akan saya dermakan. Dan benar, beliau dalam perjalanannya kan akhirnya ngomong kepada Allah tidak pernah putus sampai umur 80 tahun, 120 tahun. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Rob, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Kami kasih kabar gembira bahwasanya kamu akan punya anak nanti. Anak itu penyantun, lembut, baik akhlaknya, penuh kasih sayang, halim. Tapi belum lama Nabi Ibrahim senang punya keturunan.
Allah perintahkan Ibrahim, Allah takih janjinya, kalau punya keturunan, punya anak suruh berkorban, saya akan korbankan. Dan perintahnya ini melalui mimpi. Nah, mimpinya Nabi itu bagian dari wahyu. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fandur madza tara ai Ismail. Pagi-pagi diajak itu Ismail, ayo kita pergi ke sana, ke hutan, tamasya, jalan-jalan, izin sama ibunya. Lalu ibunya pun mengizinkan, bapak sama anak sudah mandi bersih saat itu berangkat. Nah, ketika itu setan datang. Itu bukan mau diajak jalan-jalan. Ibrahim mau nyembelih anaknya Ismail. Dia bawa tali, bawa pisau. Atas dasar apa seorang ayah nyembelih anaknya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada. Lalu kata setan, itu perintah Tuhannya. Lah kalau itu perintah Tuhan, Tuhan nggak akan menyia-nyiakan hambanya. Pergi kamu, melempar jumroh pulau. Nah, sekarang dilambangkan lempar jumroh itu melempar setan. Ini kadang-kadang nggak buru-buru dari jauh udah melempar, kena temennya, setannya jadi temennya teman. Jangan buru-buru, ini benar-benar lempar setan, lempar jumroh. Lalu yang berikutnya digodain juga Ismail. Ismail ini, kamu itu mau disembelih atas dasar apa ayahku nyembelih aku? Perintah Tuhan. Nah, kalau itu perintah Allah, ya biarin aja. Pergi kamu setan. Wusto, jumroh, wusto. Lalu yang ketiga Ibrahim pun digodain. Kamu udah lama nggak punya anak. Ini anakmu satu-satunya kamu mau sembelih? Biar ini perintah Tuhanku. Pergi kamu setan. Akobah, ula, wusto, akobah. Itu lambang dari perlawanan kepada setan. Nah, kita juga gitu, mau korban. Kata istri, Pak, utangnya belum lunas. Pergi kamu setan. Itu lempar jumroh. Mau korban dilarang-larang. Kan kadang-kadang begitu tuh. Itu lempar aja itu pakai jumroh. Jadi singkat cerita, sampai tengah hutan, Nabi Ibrahim baru cerita ini, anakku, ayah ini mimpi. Mimpinya udah 3 kali, tanggal 8 Dzulhijjah, kalau disebut tarwiyah, ragu. Ayah sendiri awalnya ragu, ini perintah Allah nggak sih, masa ayah suruh nyembelih anaknya sendiri. Tapi di tanggal 9-nya kemarin itu ayah mimpi lagi, inni arafil manami anni adbahuka, aku nyembelihmu. Dan sampai itu ayah sudah mulai arafah, sudah mulai ngerti ini perintah Allah bener-bener nih. Yaqdhah disebutkan di sini. Mimpinya itu mimpi yaqdhah, sadar. Mimpi tapi sadar. Oh, mimpinya Nabi. Kalau mimpi kita kan mimpi yang nggak jelas. Kadang-kadang semalam aku mimpi buruk sekali. Beda itu. Ini mimpinya mimpi yaqdhah, sadar. Nah, lalu yang ketiga mimpi lagi nih semalam, yang ketiga ini udah malamnya ke-10 nih. Udhiyah, ya sudah, karena ini mimpi sudah 3 kali, ayah yakin ini perintah Allah. Ya abatif al-ma tu'mar, ya sudah ayah, kalau itu perintah Allah lakukan, insya Allah aku sabar, insya Allah aku sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya menyerahkan diri terhadap perintah Allah. Ini ketika itu Ismail diikat tangan, kaki, sudah diikat. Coba mau disembelih. Ini mau wajah. Lah, ini kok nggak bisa ini? Mungkin ayah tiba, udah tengkurap, coba tengkurap. Nggak bisa juga. Pisau itu nggak bisa melukai tanpa izin Allah. Ya sudah, aslama wa ta'ala wal jabin, coba mirip. Lepas dulu bajunya. Nah, yang ketiga ini malaikat sampai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dulu mereka berprasangka manusia menumpahkan darah karena rebutan harta, tahta, jabatan. Ini Ibrahim menumpahkan darah karena perintah
Allah. Secepat kilat dari atas bukit datang malaikat. Allah perintahkan ganti itu, wa fadainahu bidib'in adim, ganti dengan sembelihan yang besar. Nah dari surga malaikat ngambil kambing Habil lagi, digantung Ismail. Maka ketika itu la ilaha illallah wallahu akbar, Nabi Ibrahim memuji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Ismail yang selamat, Allahu akbar walillahil hamd, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Jadi takbirnya malaikat, takbirnya Ibrahim, takbirnya Ismail dikumpulkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Malaikat la ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim Allahu akbar walillahil hamd. Ismail dikumpulkan itu. Nah akhirnya selamatlah Ismail. Ismail memuji Allah, la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kisah itu diperintahkan Nabi ceritakan kepada umat, diperintahkan Allah kepada Nabi, ceritakan kepada umat kisah bagaimana seorang hamba yang mencintai hambanya, tapi betapapun dia cinta sama hambanya, dia lebih mencintai Allah. Dimulai dari percintaan Habil dengan Ikrimah, Qabil dengan Labuda, dan ternyata Qabil nggak terima, lebih cinta Ikrimah. Ya sudah, kalian berkorban. Makanya kalau orang cinta itu harus berkorban. Panjenengan cinta istri, ya harus berkorban. Gajinya serahin, namanya cinta. Kalau nggak mau berkorban, itu cinta palsu. Cinta ibu berkorban, cinta anak juga berkorban, cinta Allah berkorban. Malam-malam bangun tahajud, nanti akan semuanya diuji, termasuk sekarang kita. Tapi ujian buat kita nggak seberat Ibrahim. Ibrahim harus menyembelih anaknya, kita cukup menyembelih sebagian harta kita. Yang punya harta berkorbanlah. Hukumnya apa? Wajib menurut Imam Hanafi. Yang punya simpanan 200 dirham senilai dengan nisab zakat harta 80 gram emas. Yang punya simpanan 80 juta wajib menurut Imam Hanafi. Imam Maliki sunnah muakkad, yang dia bisa beli hewan kurban, punya simpanan dimakan 1 tahun. Imam Syafi'i sunnah muakkad, ainiyah dan kifayah, yang punya simpanan 3 hari dia bisa makan, ada simpanan 3 hari hari tasyrik, sunnah ainiyah, setiap pribadi minimal sekali berkorban dalam setahun. Sunnah kifayah, setiap tahun 1 keluarga ada yang korban 1. Menurut Imam Hambali, nggak nunggu punya simpanan. Kalau kamu bisa minjem beli hewan korban, bisa bayar, kamu sudah mampu. Ini nggak mampu Ustaz, nggak mampu. Beli motor NMAX mampu, beli mobil mampu, tapi kan nyicil. Lah kalau nyicil buat dunia boleh, nyicil buat akhirat juga boleh. Kata Imam Hambali, nggak apa-apa itu minjem, yang penting bisa bayar. Tapi menurut jumhur ulama nggak perlu minjem-minjem, nggak baik. Kenapa? Khawatir habis minjem korban makan struknya umat mati. Kan khawatir. Nggak usah minjem-minjem, kita pakai Imam Syafi'i aja kalau mampu ada simpanan, yaitu sunnah ainiyah, sunnah kifayah. Berkorbanlah. Yang bisa beli korban unta silakan berkorban unta, yang bisa beli sapi korban sapi, bisa beli kambing korban kambing, yang nggak bisa beli korban perasaan. Ya Allah, hamba pengen berkorban tapi kok tidak bisa berkorban. Ini kadang-kadang bukan masalah mampu, tapi masalah mau. Ini ada nenek-nenek di rumahnya cuma 2 ada anak yatim, nggak ada kursi, nggak ada meja, cuma tikar. Beli hewan korban. Bagaimana dia kumpulin tiap hari? Memang dia niatin.
beberapa tahun yang lalu. Jadi dia datang ke tempat penjualan hewan kurban. Dia tawar, waktu itu masih 600, 800 itu masih dapat gitu. Enggak belum nyampe juta, sekarang 3 juta. Nah, waktu itu ini adanya paling murah itu 1.200.000. Saya punya duit cuma segini, tolong kalau ada yang paling kecil aja. Nah, karena pedagangnya iba, ya sudah buat pemelaris nggak apa-apa deh. Tapi nanti tolong tambahin 50 buat yang nganterin. Ketika yang nganterin ini ke tempat, rumahnya itu dalam, udah begitu rumahnya reot. Kalau melihat kayak gini nggak tega dia, habis ngantar binatang langsung tinggal pulang. Nah ini udah melihat keadaannya kayak gitu. Nah kayak gini kok berkorban, seharusnya kayak gini terima daging korban, tapi dia memang pengen berkorban. Maka bukan masalah punya, kadang-kadang punya kalau nggak ada kemauan itu juga nggak ada niat, nggak korban. Maka tadi bilang ini bisa nyicil mobil, nyicil motor, dan korban nggak mampu. Kenapa? Ya karena nggak ada kemauan untuk itu. Maka di sini penting, kalau kamu cinta Allah, korbankan sebagian hartamu, berkorban di jalan Allah sebagai ujian. Terus kita lanjut. Fatuqubila min ahadihima, diterimalah salah satu korban keduanya yaitu Habil, walam yutaqabbal minal akhar, enggak diterima korban yang lain yaitu Qabil. Kenapa? Dia memilih yang buruk-buruk buat Tuhannya. Admara li akhi, dia dalam hatinya ada hasad, ada hasud kepada saudaranya. Anna ata Adam Makkah, ketika Adam ke Mekah lizaratil bait, untuk berkunjung ke Baitullah, ghaba fa'ana Qabil li Habil. Qala li Habil, ini akhirnya si Qabil bilang sama Habil, ditinggal bapaknya ke Mekah. Jadi pas pembunuhan itu Adam nggak di rumah, lagi menuju Mekah. Kata Qabil, la'atulan, aku akan bunuh kamu. Lima taqtuluni, kata Habil, kenapa kamu bunuh aku? Qala Qabil, li'annallaha taqbalu qurbana, Allah terima korban kamu, sementara korbanku gak diterima. Dengki satu. Yang berikutnya, wa waradda qurbani wa turidu an tankiha, kamu mau menikahi saudara perempuanku Hasna yang cantik Iklimah, sementara aku harus menikahi saudara perempuanku yang jelek Labuda. Terus wayabtakharuna wayatakharu, dan membangga-banggakan siapa itu anak-anak, orang-orang pada membangga-banggakan kamu, sementara aku diejek-ejek, dihina-hina. Udah aku bunuh kamu. Lalu kata Habil, wa madzambi, apa dosaku Allah membunuhku? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah itu hanya nerima dari orang-orang yang bertakwa. Yang diterima itu korbannya orang yang bertakwa, bukan masalah gedenya dan lain-lain, tapi dalam hatinya ada takwa enggak. Makanya kita yang sudah berkorban jangan mengecilkan yang belum berkorban. Yang korbannya gede nggak usah menghina yang korbannya kecil, karena belum tentu diterima juga. Dari hati, karena kadang begini, kecil amat sih, jangan, kasihan. Itu kalau ngomong begitu yang punya dengar, nah itu bisa kesinggung. Nah kecil juga dia udah empot-empotan, jangan menghina. Kenapa? Allah terima korbannya orang-orang yang bertakwa. Nah, dulu orang itu kalau korban sebelum Islam, persembahan itu dagingnya yang banyak, yang bagus, taruh di dinding-dinding Ka'bah, darahnya dilamurin. Islam datang, ada sebagian yang pengen ngikutin, maka turun wahyu dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tidak akan sampai kepada Allah
daging-dagingnya, darah-darahnya, tapi yang sampai adalah takwanya. Tidak perlu kamu gantungkan di dinding Ka'bah, cukuplah kamu bagi itu. Daging korban sepertiga kamu makan, sepertiga dibagi fakir miskin, sepertiga dikasihkan tetangga-tetangga baik yang kaya maupun miskin. Tidak perlu kamu pamer-pamerkan. Nah, disitulah yang sampai itu takwanya, bukan dagingnya, bukan darahnya. Dan siapa yang sudah niat korban, jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut dulu. Kenapa? Itu rambut dan kuku masih ada dosa-dosa. Setelah disembelih hewan korban kita besok, fatibu biha nafsan, bersihlah diri ini dari dosa-dosa, bersihlah kuku-kuku ini dari dosa-dosa, rambut-rambut, baru potong kuku, potong rambut setelah dipotong hewan korbannya. Ringkas ceritanya, akhirnya si Qabil pun membunuh Habil. Habil gak mau bela diri, kata Habil, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabina. Ya sudah, kalau kamu bunuh aku, dosa-dosaku buat kamu menjadi ahli neraka. Wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Dosa pembunuh itu sesungguhnya dia mengumpulkan dosa orang yang dibunuh dengan dosanya. Pindah itu semua dosa orang yang dibunuh kepada dosa membunuh. Hanya nafsu yang membuat Qabil membunuh saudaranya. Fa asbaha minal khasirin. Dia pun akhirnya termasuk orang-orang yang rugi. Nah, habis membunuh ini bingung, mau saya apakan ini jenazah saudaraku? Kan dulu belum ada kuburan, belum ada kisah kuburan. Ini orang yang mati pertama ditaruh di punggung, dia pergi kemana-mana dibawa ini. Kalau mau pulang takutnya bapaknya nanti marah. Bingung si Qabil, 40 hari 40 malam gotong jenazah saudaranya. Dia bingung. Dalam desa ini bahkan yang bilang arba'ina sana 40 tahun, mungkin yang lebih relevan 40 hari. Lalu buat apa ini nih jenazah ini? Gimana caranya? Bingung. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Allah utus gagak. Gagak ini bertarung, mati satu. Nah, di depan Qabil gagak ini pakai paruhnya, lalu gali-gali ngubur saudaranya. Nah, akhirnya dia pun melihat, liyahu kayuwari sawa'atahi. Oh, begini caranya. Seharusnya ini aku gali dulu, aku kubur Habil saudaraku. Ya wailata, aduhai halakannya celaka aku, bodohnya diri ini, cuman gitu aja kok nggak bisa gitu. Ajastu an akuna misla hadzal ghurab wa yasawata. Masa gini aja aku nggak bisa. Fasbah minan nadimin. Dia pun akhirnya gali sendiri, ngubur sendiri. Itulah sejarah ngubur manusia yang pertama. Sampai hari ini akhirnya kita pun niru gagak dulu. Jadi pinteran gagak manusia. Gagak langsung mengubur saudaranya, manusia ngikutin gagak. Sejarah penguburan ini lebih tua sejarahnya gagak dibanding manusia, karena yang ngajarin manusia gagak. Allah ilhamkan sama gagak itu. Fa asbaha minan nadimin. Akhirnya dia pun menyesal senyesal-nyesalnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah akan dibahas pada perjumpaan berikutnya. Nah, ini intinya sebentar lagi korban. Bagaimana kita perbaiki niat kita. Kita korban karena Allah, itu harta milik Allah, dititipkan sama kita, kita korbankan di jalan Allah. Semoga Allah terima korban kita semua. Allah terima saum kita, Allah terima ibadah kita. Waktu menyembelih, kalau bisa sembelih sendiri, baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi Allahu akbar.
akbar, share sendiri. Kalau nggak bisa kita melihat, diperintahkan kepada Aisyah, kepada putrinya Fatimah, lihatlah korbanku disembelih. Melihat aja, kalau bisa, nggak bisa nyembelih sendiri, lihat. Nggak bisa juga, udah doain aja. Yang penting yang menyembelih orang Islam, bukan orang kafir. Makanya penting diperhatikan. Kenapa? Karena semuanya ini berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ibadah. Semoga Allah tambahkan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Berikutnya buat ruang tanya jawab, kalau ada yang nanya saya persilakan. Monggo. Kalau ada yang nanya. Sudah paham semua? Sudah jelas? Kalau sudah jelas kita berdoa. Kita doa aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, bagi semua mohon ridho-Mu dan surga-Mu, berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah yang Maha Hidup, berdiri sendiri dengan rahmat kami semuanya memohon pertolongan. La taqilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana fi sya'nina kullah. Jangan biarkan kami walaupun cuma sekejap mata. Perbaikilah segala urusan hamba, perbaikilah keturunan hamba, perbaikilah rezeki hamba, perbaikilah iman Islam hamba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat